wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syahwa Burhandini dengan NIM K7223110 dari kelas 1C, Prodi PGSD Kebumen, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 11 Maret, Surakarta. Pertama-tama yang terhormat, Bapak Wahyudi selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan serta teman-teman yang berbahagia. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan materi terkait pendidikan kewarganegaraan dengan topik unsur-unsur ketahanan nasional Indonesia. Sebelum kita masuk penjelasan materi, izinkan saya menyampaikan tujuan saya memilih topik unsur-unsur ketahanan nasional pada video kali ini. Tujuan saya memilih materi unsur-unsur ketahanan nasional Indonesia yang pertama meningkatkan kesadaran. Dengan menyajikan informasi tentang unsur-unsur ketahanan nasional dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memahami dan menjaga keamanan dan kedaulatan negara. Yang kedua, edukasi publik, yaitu memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang pentingnya faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan nasional, seperti pertahanan militer, ekonomi, politik, sosial budaya, dan lain-lain. Selanjutnya, saya akan menampilkan PPT dengan judul materi mengenal unsur-unsur ketahanan nasional Indonesia dengan dosen pengampu mata kuliah yaitu Dr. Andes Bapak Wahyudi MPD. Unsur-unsur ketahanan nasional. Ketahanan nasional merupakan kemampuan suatu negara untuk bertahan dan menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, serta keberlangsungan hidup masyarakatnya dalam menghadapi berbagai ancaman dan tantangan dari dalam maupun luar negeri. Konsep ketahanan nasional melibatkan berbagai unsur yang saling terkait dan saling mendukung untuk menciptakan keamanan dan stabilitas bagi negara tersebut. Dalam membangun ketahanan nasional, yaitu kemampuan sebagaimana yang telah disebutkan di atas, diperlukan unsur-unsur ketahanan nasional yang dikenal dengan Astagatra atau 8 aspek, yang oleh Mahardika dan kawan-kawan tahun 2020. Juga dinyatakan sebagai 8 aspek kehidupan nasional dengan mengutip Lemhanas 2016. 8 aspek ini kemudian terbagi menjadi 2 bagian, yaitu 3 aspek alamiah atau disebut Trigatra dan 5 aspek sosial atau disebut Pancagatra. Adapun ketiga aspek alamiah tersebut adalah aspek alamiah. Aspek alamiah unsur ketahanan nasional Indonesia mencakup berbagai elemen yang merupakan kekayaan alam negara ini dan memengaruhi keberlanjutan dan kedaulatan nasional. Berikut adalah beberapa unsur ketahanan nasional Indonesia yang bersifat alamiah. Yang pertama, geografi. Aspek alamiah geografi merupakan faktor kunci dalam menentukan ketahanan nasional Indonesia. Dengan lebih dari 17.000 pulau, Indonesia memiliki karakteristik geografis yang unik. Keanekaragaman pulau memberikan potensi ekonomi yang besar dalam sektor pariwisata, perikanan, dan perdagangan. Namun hal ini juga menimbulkan tantangan dalam hal administrasi, pengawasan, dan keamanan di wilayah kepulauan yang luas. Selain itu, letak geografis Indonesia yang strategis di antara 2 benua besar dan 2 samudra membuatnya menjadi pusat perdagangan internasional dan titik penting dalam geopolitik regional. Namun, keberadaan di cincin api Pasifik juga membuat Indonesia rentan terhadap bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Yang kedua, sumber kekayaan alam atau sumber daya alam atau SDA. Hal-hal yang berkaitan dengan unsur sumber daya alam sebagai elemen ketahanan nasional meliputi A. Sumber daya alam wilayah yang
bersangkutan mencangkup sumber daya alam hewani, nabati, dan tambang. B. Kemampuan mengeksplorasi sumber daya alam. C. Pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhitungkan masa depan dan lingkungan hidup. D. Kontrol atas sumber daya alam. Yang ketiga, demografi atau kependudukan sumber daya manusia atau SDM. Penduduk suatu negara menentukan kekuatan atau ketahanan nasional negara yang bersangkutan. Faktor yang berkaitan dengan penduduk negara meliputi dua hal, yaitu aspek kuantitas dan aspek kualitas. Selanjutnya ada aspek sosial. Sementara itu yang merupakan aspek sosial adalah yang pertama, ideologi atau seperangkat nilai yang diyakini kebenarannya. Ideologi mendukung ketahanan suatu bangsa karena ideologi bagi suatu bangsa memiliki dua fungsi pokok, yaitu A. Sebagai tujuan atau cita-cita dari kelompok masyarakat yang bersangkutan. Artinya nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi itu menjadi cita-cita yang hendak disetujui bersama. B. Sebagai sarana pemersatu dari masyarakat yang bersangkutan. Artinya masyarakat yang banyak dan beragam itu bersedia menjadi ideologi sebagai milik bersama. Yang kedua, politik atau seperangkat nilai yang mengikat atau aturan hukum. Politik diselenggarakan negara sangat mempengaruhi kekuatan nasional yang ditinjau dari beberapa aspek. A. Sistem politik suatu negara. B. Sistem pemerintahan suatu negara. C. Bentuk pemerintahan suatu negara. Dan D. Bentuk negara suatu negara. Yang ketiga, ekonomi atau kegiatan produksi atau industri perdagangan. Berkaitan dengan sistem ekonomi suatu negara, baik yang menganut sistem murni liberal atau sistem ekonomi sosialis. Yang keempat, sosial budaya atau sosbud, atau hubungan timbal balik dari hasil karya cipta. Berkaitan dengan akulturasi dan asimilasi budaya dan masyarakat di suatu negara. Yang kelima, pertahanan, keamanan, atau berkaitan ancaman militer yang dihadapi suatu negara dari negara lain, sehingga unsur utama pertahanan dan keamanan berada di tangan tentara atau militer. Selanjutnya kesimpulan. Ketahanan nasional Indonesia melibatkan aspek militer, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Ini mencakup perlindungan wilayah dan kedaulatan, pemerintah yang stabil, pertumbuhan ekonomi yang inklusif, keadilan sosial, integrasi budaya, dan perlindungan lingkungan. Pentingnya koordinasi antar lembaga, partisipasi masyarakat, dan kebijakan yang holistik dalam memperkuat ketahanan nasional tidak dapat dilebih-lebihkan. Melalui pendekatan ini, Indonesia dapat menghadapi tantangan internal dan eksternal dengan efektif, memastikan stabilitas, keamanan, dan kesejahteraan jangka panjang. Sebagai penutup, saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk menjelaskan mengenai unsur ketahanan nasional Indonesia. Semoga dengan pemahaman yang lebih dalam tentang ini, kita dapat bersama-sama memperkuat kedaulatan dan keberlangsungan bangsa. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Demikian penjelasan tentang materi unsur-unsur ketahanan nasional Indonesia. Mohon maaf bila ada salah kata, atas kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.